dare to say no. Berani berkata tidak. Sungkan itu ada baiknya. Budaya sungkan juga ada negatifnya. Orang yang sungkan berkata tidak, selalu mengiyakan semua ajakan, selalu mau jadi Mr. Nice Guy, berkata ya kepada semua orang, itu malah akan jadi batu sandungan untuk dirinya sendiri dan juga buat orang-orang terdekatnya. Hati-hati untuk tidak terjebak dengan kesibukan-kesibukan mengerjakan bagian yang bukan bagian Anda. Banyak orang yang kelihatan sibuk sana-sini, aktif di semua pergerakan, persekutuan, komunitas. Banyak yang sudah berkorban banyak, tapi nggak ada hasil dan nggak bangun apa-apa. Kita harus melihat apa dampak yang kita kerjakan, apa yang sebenarnya sedang kita bangun. Kalau bukan hidup dalam kehendak Tuhan, kalau bukan hidup dalam rancangan Tuhan, semua yang kita bangun sia-sia. Orang yang hidup dalam kehendak Tuhan akan mengecap kemurahan. Kasih karunia Tuhan akan mengejar orang-orang yang hidup berkenan kepada Allah. Bagaimana kita berani berkata tidak? Yang pertama, beranilah berkata tidak kepada tawaran-tawaran yang bukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Beranilah berkata tidak kalau kita tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Sukses tidaknya hidup manusia tidak bisa diukur dari kekayaannya di bumi saja. Dengar baik, jangan loba akan keuntungan gelap. Jangan demi untung besar nipu orang. Beranilah berkata tidak kepada tawaran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, berani berkata tidak kepada hubungan-hubungan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jangan sampai kita tua dan kita berada di tempat yang salah. Tidak semua hubungan itu harus diteruskan, karena lebih baik berkenan kepada Tuhan daripada berkenan kepada teman. Jangan sungkan menolak ajakan teman bila Anda harus mengorbankan waktu dengan keluarga. Banyak orang sibuk mengurus orang banyak, tapi nggak jadi pemimpin bagi keluarganya sendiri. Beranilah berkata tidak mulai hari ini. Orang bijak berani berkata tidak. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang luar biasa, Tuhan. Bapa, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu. Mari Tuhan berikan hikmat dan wahyu supaya setiap kami boleh memahami firman-Mu dengan bahasa yang mudah dimengerti. Tolong hamba-Mu Tuhan, karena sungguh tanpa Engkau hamba tidak mampu. Biar hanya Kristus yang selalu dipermuliakan dalam hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema dare to say no. Berani berkata tidak. Budaya orang Indonesia itu sungkan. Ada baiknya, ada sisi positifnya. Orang yang sungkan itu tahu diri. Datang ke rumah orang, buka sendal. Datang ke rumah orang, gak sembarangan buka kulkas. Sungkan itu ada baiknya. Dulu saya punya teman yang ketika bertandang ke rumah, nggak ada sungkannya, langsung buka-buka kulkas, langsung buka tudung saji, membuat kita jadi merasa kurang nyaman. Tetapi tahukah Anda, budaya sungkan juga ada negatifnya. Orang yang sungkan berkata tidak, selalu mengiyakan semua ajakan, selalu mau jadi Mr. Nice Guy, berkata ya kepada semua orang, itu malah akan jadi batu sandungan untuk dirinya sendiri dan juga buat orang-orang terdekatnya. Tahukah Anda bahwa your yes can be a problem? Iyanya Anda bisa jadi masalah. Kita lihat Yesaya 30 ayat yang pertama. Celakalah anak-anak pemberontak, demikianlah firman Tuhan, yang melaksanakan suatu rancangan yang bukan daripadaku, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Ada dua hal dalam ayat ini yang penting sekali dalam hidup kita, yaitu rancangan, yaitu rencana-rencana kita. Kita harus memastikan itu merupakan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dikatakan yang bukan daripadaku, berarti kita menyetujui rancangan-rancangan, melakukan rancangan-rancangan yang bukan berasal dari Tuhan. Yang kedua, persekutuan, di mana kita membangun, di mana kita menginvestasikan hidup kita. Penting untuk kita mengerti dorongan roh Tuhan, di mana kita harus memberi diri. Kita harus berani berkata tidak kepada hal-hal yang bukan kehendak Tuhan, berani berkata tidak kepada hal-hal yang bukan dorongan roh Tuhan. Oleh karena itu, penting sekali untuk kita belajar hidup dipimpin oleh roh Allah. Biasakan untuk selalu berdoa sebelum meeting, sebelum mengambil keputusan, terutama untuk menentukan rencana-rencana ke depan.
penting sekali kita melibatkan Tuhan di dalam doa dan minta pimpinannya di dalam hidup kita, bahkan tanda-tanda. Apakah Anda orang yang sulit berkata tidak? Selalu ingin menyenangkan semua orang? Pastikan ketika Anda menerima tawaran-tawaran, Anda membawanya ke dalam doa. Apakah ini kehendak Tuhan dalam hidup Anda? Hati-hati untuk tidak terjebak dengan kesibukan-kesibukan mengerjakan bagian yang bukan bagian Anda. Tidak semua pintu yang terbuka itu datang dari Tuhan. Contoh pelayanan. Saya pernah cerita ini di khotbah sebelumnya. Saya ikut pelayanan di gereja sebagai jiwa baru yang rindu melayani. Saya terima ketika diajak, ayo melayani. Nah, biasanya pelayanan di gereja itu dimulainya dari pintu. Kita harus jadi asyir terlebih dahulu. Wah, bangga sekali ketika bisa jadi asyir di gereja pertama kali. Lalu teman-teman mulai ngajak lagi, dance yuk. Saya ikut lagi tim dancer, menari di gereja. Kemudian ketika pindah ke Australia, sekolah di sana, diajakin teman-teman, singer yuk, kamu kan bisa nyanyi. Ikut lagi singer. Lalu aktif di dunia singer, praise and worship, menjadi worship leader dan sempat memimpin tim singer, song leader dan choir selama 8 tahun kurang lebih. Dan ternyata semua yang saya kerjakan dari masa remaja sampai usia dewasa, di mana saya menggeluti dunia tarian dan nyanyian, hari ini apa yang saya kerjakan, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup saya, tidak ada hubungannya sama sekali. Kalau kita nggak ngerti kehendak Tuhan dalam hidup kita, kita akan habis waktu mengerjakan hal-hal yang bukan bagian kita. Sedangkan kita harus sadar bahwa waktu kita terbatas, hidup kita terbatas. Jangan sampai kita berlelah-lelah menjadi tua dan tidak membangun apa-apa. Tidak semua pintu yang terbuka itu datang dari Tuhan. Pekerjaan. Ketika kita ditawari berbagai macam pekerjaan, saya dan Jojo sempat mengalami di mana di satu fase ketika kami sedang menjalani panggilan Tuhan dalam hidup kami. Puji Tuhan, kami sudah tahu apa yang Tuhan mau buat hidup kami, yaitu mengeluarkan orang dari kemiskinan di Indonesia. Nah, ketika di Indonesia kami mendapatkan beberapa tawaran pekerjaan yang sangat menggiurkan, gaji besar, diberi fasilitas rumah, mobil dan sebagainya. Tapi saya bersyukur ketika Roh Tuhan memimpin saya untuk tidak takut kepada manusia, tapi takut kepada Tuhan. Saya dan Jojo mengambil keputusan menolak tawaran-tawaran yang diberikan meskipun gajinya luar biasa. Sementara ketika kami harus menyambut panggilan Tuhan dalam hidup kami, jaminannya tidak ada. Bagaimana kami hidup, siapa yang support kami, tidak ada yang tahu dan kami pun tidak tahu. Tapi kami melangkah dengan iman karena kami tahu kehendak Tuhan. Tidak semua pintu yang terbuka itu datang dari Tuhan. Jadi kita harus selalu gumulkan apa yang menjadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Efesus 5 ayat 17 berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Untuk tahu kehendak Tuhan itu gak gampang, harus diusahakan. Tapi kalau kita gak ngerti kehendak Tuhan, kita akan jadi orang bodoh. Kalau ditanya bagaimana mencari kehendak Tuhan, kalau saya, pengalaman saya pribadi, saya gumulkan dalam doa pagi, siang, dan malam. Terus gumulkan di dalam doa yang tidak ada putus-putusnya sampai saya menemukan Mazmur 139 ayat 16 berkata dalam Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-Hari, engkau melihat aku waktu aku masih dalam kandungan. Semuanya tercatat di dalam bukumu, hari-harinya sudah ditentukan sebelum satu pun mulai. Saya disadarkan bahwa ketika saya masih di dalam rahim ibu saya, Tuhan sudah menuliskan sebuah kehidupan untuk seorang Henny seperti yang dia mau di dalam kitab kehidupan. Oleh karena itu saya sangat percaya kalau setiap orang bisa lahir ke dunia ini, mereka lahir dengan rencana Tuhan dalam hidup mereka. Tidak ada seorang pun yang layak hidup sia-sia. Oleh karena itu saya terus menggumuli apa yang Tuhan mau untuk hidup saya, dan saya bersyukur pada akhirnya saya menemukan ketika Tuhan berbicara kepada saya, Henny, apa yang paling dibutuhkan oleh orang miskin. Dan hari ini Tuhan membuktikan janjinya setia, firman-Nya ya dan amin. Sudah 14 tahun kami menghidupi bagaimana saya dan Jojo dibawa Tuhan dari satu pulau ke pulau yang lain, mengentaskan kemiskinan lewat pendidikan, makanan bergizi, pemberdayaan masyarakat, mobile klinik, sekolah penjara, dan lain sebagainya.
Tahukah Anda, banyak orang yang kelihatan sibuk sana-sini, aktif di semua pergerakan, persekutuan, komunitas. Banyak yang sudah berkorban banyak, tapi nggak ada hasil dan nggak bangun apa-apa. Ketika saya bilang nggak ada hasil, bukan berarti tidak ada berkat yang kita taburkan, bukan tidak ada jiwa-jiwa yang kita layani. Tapi maksud saya, kita harus melihat apa dampak yang kita kerjakan. Apa yang sebenarnya sedang kita bangun. Contoh hidup saya sibuk melatih choir, sibuk mimpin pujian dan sebagainya. Apa yang saya bangun hari ini? Saya tidak jadi Heni Simorangkir. Kira-kira seperti itu kalau kita mau berpikir apa yang kita sedang bangun. Mazmur 127 ayat yang pertama berkata, "Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikan kepada yang dicintainya pada waktu tidur." Ayat ini sering disalahgunakan oleh orang malas. Dia tidur-tidur aja karena dia berpikir Tuhan akan memberkati dia saat dia tidur. Tapi ayat ini sebenarnya sedang memberitahu kepada kita, kalau bukan hidup dalam kehendak Tuhan, kalau bukan hidup dalam rancangan Tuhan, semua yang kita bangun sia-sia. Orang yang hidup dalam kehendak Tuhan akan mengecap kemurahan. Kasih karunia Tuhan akan mengejar orang-orang yang hidup berkenan kepada Allah. Itu arti firman Tuhan ini. Saya mau tutup dengan 3 poin. Bagaimana kita berani berkata tidak. Yang pertama, beranilah berkata tidak kepada tawaran-tawaran yang bukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Contoh, kerjasama yang tidak jujur, join bisnis yang tidak halal. Kita tahu bahwa beberapa bisnis itu merugikan orang banyak. Tapi ada bisnis-bisnis yang jadi berkat bagi orang banyak. Tapi kebanyakan orang karena serakah lebih fokus kepada keuntungan yang besar. Gak banyak orang yang mau ngambil keuntungan kecil, karena yang mereka lihat adalah uang. Tapi kalau kita tahu, meskipun diiming-imingi uang banyak, untung banyak, beranilah berkata tidak kalau kita tahu itu tidak berkenan kepada Tuhan. Amsal 1 ayat 10, saya akan baca agak panjang, ada 8 ayat, tapi ini penting. "Hai anakku, jikalau orang berdosa hendak membujuk engkau, janganlah engkau menurut. Jikalau mereka berkata, marilah ikut kami, biarlah kita menghadang darah, biarlah kita mengintai orang yang tidak bersalah dengan tidak semena-mena. Biarlah kita menelan mereka hidup-hidup seperti dunia orang mati, bulat-bulat, seperti mereka yang turun ke liang kubur. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang rampasan." Ayat yang ke-15 sampai ke-19 dikatakan begini, "Hai anakku, janganlah engkau hidup menurut tingkah laku mereka. Tahanlah kakimu daripada jalan mereka. Karena kaki mereka lari menuju kejahatan dan bergegas-gegas untuk menumpahkan darah. Sebab percumalah jaring dibentangkan di depan mata segala yang bersayap, padahal mereka menghadang darahnya sendiri dan mengintai nyawanya sendiri." Ayat 19. "Demikianlah pengalaman setiap orang yang loba akan keuntungan gelap, yang mengambil nyawa orang yang mempunyainya." Jangan tergiur melihat keuntungan yang besar. Jangan tergiur mendengar tawaran yang fantastik angkanya. Seorang teman ibu saya diberi tawaran untuk menaruh investasi dana tunai di salah satu bank ilegal. Awalnya saya dengar lancar-lancar saja, bunganya tinggi. Tetapi kemudian tiba-tiba ketika ibu saya memberi nasihat, jangan diteruskan, lakukan yang halal saja, meskipun bunga deposito kecil tapi lebih aman. Mengingat jumlah tabungan yang puluhan miliar, harusnya dia cukup puas dengan bunga deposito yang mungkin hanya 5-6%. Tapi karena serakah, orang terjerat menaruh uang investasi
di bank-bank yang ilegal. Alhasil uangnya hilang. Tidak ada jejak, yang dikenal cuma marketingnya. Banknya di mana? Gak jelas. Dan bukan cuma satu, sudah beberapa orang yang saya dengar. Dengar baik, ada orang yang kelihatan kaya raya, untung besar terus, tapi jualan narkoba. Kelihatannya kok orang yang jahat itu makin kaya, makin sukses. Jangan iri hati sama orang jahat, kata firman Tuhan. Kenapa? Hari ini kita lihat mereka kaya, tapi belum tentu selama-lamanya mereka kaya. Dan kekayaan itu bukan ukuran sukses manusia. Ukuran sukses hidup kita adalah bagaimana saat kita ketemu dengan Tuhan satu hari nanti ketika kita kembali kepada Dia. Sukses tidaknya hidup manusia tidak bisa diukur dari kekayaannya di bumi saja. Dengar baik, jangan loba akan keuntungan gelap. Jangan demi untung besar nipu orang. Beranilah berkata tidak kepada tawaran yang tidak berkenan kepada Tuhan. Yang kedua, berani berkata tidak kepada hubungan-hubungan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tahukah Anda, tidak semua orang harus jadi teman. Tadi Yesaya 30 ayat 1 berkata, yang memasuki suatu persekutuan yang bukan oleh dorongan rohku, sehingga dosa mereka bertambah-tambah. Untuk terlibat dalam sebuah komunitas, untuk terlibat dalam sebuah organisasi, untuk terlibat dalam sebuah persekutuan kerjasama, kita harus berdoa dan minta pimpinan roh Tuhan dalam hidup kita. Karena bicara soal menginvestasikan hidup, kita akan menghabiskan pemikiran, tenaga, umur kita di tempat itu. Jangan sampai kita tua dan kita berada di tempat yang salah. Banyak orang berkata, saya percaya tidak kebetulan kita ketemu. Tapi kenapa kita tidak memikirkan bahwa tidak semua pertemuan bukan kebetulan? Sekali lagi, tidak semua orang harus jadi teman kita. Efesus 5 ayat yang kelima berkata, karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Ayat ke-6, janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa, karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Alkitab mencatat jelas, jangan berkawan dengan mereka. Siapa itu yang gak boleh jadi teman kita? Orang sundal, orang cemar, orang serakah, penyembah berhala. Biasanya kata-katanya manis untuk merekrut kita. Tapi dengan baik, firman Tuhan dengan tegas berkata, jangan berkawan dengan mereka. Tahukah Anda, tidak semua orang yang seagama dengan kita itu seiman. 1 Korintus 5 ayat 11, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, ialah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Kita bisa kenal banyak orang, tapi tidak semua orang perlu duduk makan sama kita. Bicara makan bersama itu adalah bangun hubungan. Orang kalau udah mulai diajak makan bareng-bareng artinya ingin kenal lebih dekat. Kalau calon mertua ngajak calon menantu makan, itu pertanda bagus. Berarti ingin kenal lebih dekat. Dengar baik, dikatakan ayat ini, sekalipun menyebut dirinya saudara, artinya seagama belum tentu seiman. Meskipun sama-sama orang percaya, belum tentu senilai. Jangan duduk makan sama mereka. Kalau Anda berkata, loh Bu Heni, kan kita gak boleh menghakimi. Yesus aja datang untuk orang berdosa. Yes, Yesus datang untuk menyelamatkan mereka. Jadilah sahabat sampai mereka bertobat. Tapi dengar baik, tidak semua hubungan itu berasal dari Tuhan. Banyak orang yang sok kuat berpikir dia punya iman, tapi akhirnya firman Tuhan berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Corrupt good habit. 2 Korintus 6 ayat 14 berkata, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?
Mau dipaksakan kayak gimana juga, kalau kita sadar kita tidak senilai, akan sulit dipaksakan. Saya mencoba akrab dengan beberapa orang beberapa kali. Saya pikir nggak usah pandang dia siapalah, saya mau jadi temannya. Tapi dipaksakan kayak gimana pun gak nyambung. Tidak semua hubungan itu harus diteruskan. Karena lebih baik berkenan kepada Tuhan daripada berkenan kepada teman. Yang terakhir, berani berkata tidak kepada ajakan-ajakan. Tidak semua ajakan harus diterima. Jangan sungkan menolak ajakan teman bila Anda harus mengorbankan waktu dengan keluarga. Sungkan kepada orang banyak tapi malah melukai pasangan sendiri. Sungkan berkata tidak ketika diajak teman-teman kantor makan malam bersama, sementara Anda tahu anak dan istri menunggu di rumah. Sungkan berkata tidak kepada ajakan meeting di hari-hari libur di mana keluarga berharap Anda mau mengajak keluarga pergi dan berlibur bersama. Tidak ada yang lebih menjengkelkan bagi saya kalau suami saya memilih pergi dengan teman-temannya daripada makan malam bersama saya dengan anak-anak saya. Puji Tuhan, hari ini Jojo jauh lebih baik. Sungkan dengan keluarga besar, mengorbankan kebutuhan keluarga sendiri. Banyak sekali ibu-ibu yang kirim message ke saya. Mereka komplain, mereka bilang suaminya tidak menafkahi. Uangnya semua dikasih ke papa mamanya. Lah, buat apa nikah kalau nggak mau jadi seorang bapak? Bapak itu artinya sumber, dari bahasa aslinya Abah. Seorang laki-laki makanya harus mengerjakan ladangnya baru bangun rumahnya. Artinya apa? Orang yang mapan itu bukan orang yang kaya raya punya segalanya. Not the have. Orang yang mapan itu artinya mampu menafkahi keluarga baru boleh menikah. Buat apa menikah kalau nggak mau jadi bapak? Keluarga harus jadi prioritas dalam hubungan. Jangan mengorbankan orang terdekat yang justru ada dengan kita di saat kita susah. Di masa-masa COVID-19 ini, siapa yang masih tinggal bersama Anda kalau bukan keluarga? Tapi sebelum COVID, terlalu sibuk kan sampai ninggalin keluarga, jarang makan malam bersama. Haleluya. Bahkan jarang mesbah keluarga. Mungkin ada yang tidak pernah mesbah keluarga, tapi rajin khotbah di mana-mana. 1 Timotius 3 ayat yang kelima. Jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Banyak orang sibuk mengurus orang banyak, tapi nggak jadi pemimpin bagi keluarganya sendiri. Beranilah berkata tidak mulai hari ini. Saya sendiri koreksi diri. Saya mulai berani berkata tidak kepada siapapun untuk semua tawaran-tawaran khotbah di waktu-waktu keluarga saya. Tapi saya percaya, bukannya saya tidak mau melayani, karena melayani keluarga sendiri adalah ibadah. Yang terakhir, beranilah berkata tidak ketika teman-teman ngajak nonton film porno, lihat gambar porno, diajak minum minuman keras mabuk-mabukan, diajak berjudi, diajak mencuri, diajak berkelahi. Berani berkata tidak. Saya dengar beberapa bapak-bapak mulai terjebak nonton film porno di masa COVID-19, nganggur, gak ada kerjaan. Kenapa? Dimulai dari grup-grup WA, teman main badminton, teman sesama penggemar sepak bola, teman-teman reuni SMA. Wah, cilaka. Mulai dikirimi gambar-gambar yang bikin nafsu. Rumah tangga pun mulai bermasalah, istri-istri mulai komplain, suami nuntut, diladeni dengan gaya macam-macam. Saudara dengar baik, jangan kotori pikiranmu dengan video porno, gambar porno. Yesus berkata, laki-laki yang memandang perempuan mengingini dalam hati sudah berbuat zina. Jangan nonton film porno. Kita sudah jelas berbuat dosa terus. Karena bagaimanapun juga, artis-artis film porno lebih aduhai daripada pasangan Anda. Bertobatlah, berhenti, bersihkan pikiranmu. Meskipun alam bawah sadarmu sudah separuh rusak, beri waktu untuk sembuh. Orang bijak berani berkata tidak. Saya tutup ayat terakhir, Efesus 5 ayat 10. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan.
Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tetapi sebaliknya telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Roma 8 ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa Anda selalu menang atas dosa dan berani menolak setiap ajakan yang tidak berkenan kepada Allah. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang membukakan mata hati kami, sehingga kami boleh melihat kebenaran. Kiranya firman-Mu menyucikan, menguduskan kami Tuhan. Dan kiranya oleh kasih karunia-Mu memampukan kami untuk mengambil keputusan yang benar, keputusan yang berkenan kepada Tuhan. Tolong kami untuk menguji segala sesuatu, apa yang berkenan kepada Allah. Jauhi kami Tuhan dari mengambil keputusan yang keliru. Biarlah pertimbangan hati kami adalah kebenaran firman-Mu dan takut akan Engkau. Hanya di dalam nama Yesus setiap kami boleh hidup berkemenangan. Haleluya. Amen. Rasakan tiap hari mereka harus jalan kaki berjam-jam. Suka duka, perjalanan tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pelosok tanah air Indonesia.